Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga semester 1. Tujuan dibuatnya video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Mita Domivela Henangil, MPD. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Fitri Junita, NIM 24087070. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Sejarah Pertumbuhan, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Asal-usul Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Kongres Pemuda II tahun 1928 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, kemudian berganti nama menjadi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari ini memiliki akar yang kuat pada bahasa Melayu. Bahasa Melayu dengan kekayaan kosakatanya telah digunakan sebagai bahasa perantara di berbagai wilayah Nusantara. Kongres Pemuda II menjadi tonggak sejarah penting dalam penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pasal 36 Undang-Undang tahun 1945 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa negara yang pertama, lambang kebangsaan. Yang kedua, alat pemersatu bangsa. Yang ketiga, alat pengembangan kebudayaan nasional. Setelah kemerdekaan, kedudukan bahasa Indonesia semakin kokoh. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pemersatu bangsa yang beragam. Selanjutnya, pertumbuhan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, perkembangan kamus dan tata bahasa. Yang kedua, pengaruh bahasa asing. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia dalam dunia digital. Bahasa Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pengaruh bahasa asing dan perkembangan teknologi digital turut mewarnai perkembangan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam masyarakat, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari, seperti di dalam dunia pendidikan, dalam dunia kerja, maupun di dalam media massa atau media sosial. Bahasa Indonesia hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, mulai dari percakapan sehari-hari hingga dunia kerja. Bahasa Indonesia menjadi alat yang sangat penting untuk menghubungkan kita semua. Selanjutnya, ada tantangan dan peluang bahasa Indonesia. Tantangannya yaitu penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, bahasa Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah warisan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Jadi mari kita bersama-sama menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia agar tetap lestari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.